atau siarannya sampai subuh gitu ya. Subuh gitu ya. Akhirnya siaran paginya kesiangan misalnya begitu ya. Jadi ada teori sahabat, the power of tiny. Jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa subscribe. Saat ini kita masuk di segmen inovasi ya. Dari sebelumnya itu yang ditawarkan oleh Coach Idam Azhari adalah Sleep V2 ya. Ada storytelling ya kemarin itu, kemudian ada apalagi ya yang L ya. Leadership mungkin ya. Lupa, nanti kita tanya sama Coach Idam ya. Nah, sekarang ini ada innovation atau inovasi. Baik, sahabat Jawa Timur, seperti biasanya, sahabat-sahabat yang saat ini juga ikut menyiarkan secara live siaran kami, ya, serentak. Ada Radio Praja Angkasa Trenggalek dan juga Ersal Nganjuk dan RGR Tulungagung atau Radio Guyup Rukun Tulungagung. Apa kabar semuanya, sahabat-sahabat yang ada di Trenggalek, Nganjuk, dan Tulungagung? Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan ya, dan tetap bisa berkarya meskipun dalam keadaan terbatas begitu ya, secara mobilitas, gerak, dan sebagainya. Baik, saat ini kita sudah bersama dengan Coach Idam. Assalamualaikum, selamat pagi, Coach Idam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Mas Ilham. Oke, apa kabar pagi hari ini, Coach? Baik, baik, sehat. Sehat juga ya. Sehat ya. Oke. Kru di sana ya. Oke, Coach Idam. Ini kan kita sudah masuk di step innovation atau inovasi ya, sebagai pendekatan ketiga pemasaran UMKM ya untuk keberlangsungan bisnis Anda. Kalau berkaitan dengan inovasi, saya yakin ini menjadi salah satu fokus yang sangat diperhatikan ya oleh para pelaku UMKM khususnya begitu, karena ini juga apa ya? Saya yakin inovasi ini juga harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu ketika kita mungkin merasa ya produk kita belum begitu diterima pasar, atau mungkin kita perlu perbaikan-perbaikan dan sebagainya. Pasti ada sebab-sebabnya. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan sebenarnya inovasi ini itu maksudnya yang seperti apa? Monggo silakan. Ya, Mas Ilham, sahabat, suara saya terdengar jelas? Jelas, terdengar jelas. Tapi nggak sakit kan ini? Maksudnya mungkin sakit tenggorokan atau enggak ya kan, Coach? Enggak. Enggak. Oke. Iya, apa yang dikatakan tadi Mas Ilham itu benar banget. Improvement gitu ya. Inovasi itu adalah salah satu improvement, walaupun small improvement gitu. Jadi tidak perlu improvementnya mikirnya terlalu jauh gitu ya. Terlalu jauh, improvement besar bagaimana nih, akhirnya nggak ngelakuin sama sekali begitu, sahabat. Jadi pagi ini bagian ketiga ya Mas Ilham, dari Sleep itu begitu. Pertama itu storytelling sudah kita bahas, terus minggu kemarin localization atau local business. Nah pagi ini innovation. Oh tadi nyebutnya leadership ya. Oh iya. Oke, mungkin menebak-nebak ternyata localization ya. Gitu ya. Ini emang begini ya, karena sisi awareness-nya mungkin kurang ya untuk Sleep itu, karena ini metode yang saya buat baru. Nah, perihal baru ini ada yang tertarik nih, sahabat. Ada yang kontak saya gitu ya, ada yang kontak saya untuk maparin gitu ya perihal ini. Gara-gara saya ngeluarin metode ini, jadi di lingkup community ya, kira-kira gitu ya. Community kan bisa dari kecil, dari RT, RW, sampai ke komunitas, misalnya saya di Kompas Nusantara, komunitas di UMKM, misalnya gitu ya. Di Sidoarjo mungkin ada komunitas UMKM, bahkan Sidoarjo dijuluki sebagai kota UMKM ya. Betul ya Mas Ilham ya? Iya, betul. Beberapa siaran tuh saya lihat Sidoarjo kota UMKM, wah keren banget. Saya sepakat banget karena cukup aktif ya di Sidoarjo. Lagi pula member-member di grup saya itu kebanyakan
Bapak Ibu di Sidoarjo dan Surabaya, kebanyakan di Sidoarjo ya. Oke, sahabat, innovation ini keren banget ya, dan mungkin bisa dibilang agak sulit-sulit dikit gitu ya. Tapi kita bisa atasi dengan small improvement begitu. Improvement kecil aja deh, nggak perlu gede-gede gitu ya. Oke, nanti akan saya tampilkan video yang minggu kemarin, nggak sempat ya. Kan saya paparin itu mengenai localization untuk setting Google My Business. Nah, ada satu video lagi, bagaimana cara postingnya. Posting kan bermacam-macam tuh, ada posting foto to, video to, ada artikel dengan narasi, berikut link untuk jualannya, ada artikel untuk COVID-19 update. Nah, itu ada salah satu inovasi, sahabat. COVID-19 update itu inovasi. Artinya misalnya dalam keadaan business as usual, kan jam bukanya dari jam mungkin jam 7 sampai jam malam, dari jam 8 malam. Nah, karena COVID-19 update, mungkin tahun kemarin jam bukanya dipersempit dan sekarang sepertinya tidak boleh buka sih ya, tidak salah ya Mas Ilham. Boleh buka, cuman boleh buka tapi nggak boleh makan, nggak boleh makan di tempat, take away. Nah, makanya informasi-informasi itu harus kita update. Kan ada jam buka tuh, jam buka. Saya pikir di video kemarin ada ya cara setting jam buka gitu ya. Jam bukanya yang tadinya Senin sampai Minggu jamnya jam business as usual ya, jam normal, dan harus update, sahabat. Update artinya apa? Jangan sampai orang kecelek gitu ya. Nanti orang ngelihat Google My Business kita tiba-tiba, ini kok buka full day ya, dari Senin sampai Minggu gitu, jam 7 sampai jam 8 malam. Nah, jadi orang yang mencari tokonya Mas Ilham misalnya datang tuh jam 7 pagi, ternyata tutup. Nah, itu dia akhirnya apa? Akhirnya mungkin customer kecewa, makanya kita perlu update ya. Nanti saya paparkan video yang mungkin setelah jeda iklan ya. Saya paparkan dulu dari sisi baseline-nya, innovation itu apa gitu ya. Innovation dari storytelling ini berupa funnel, sahabat. Funneling ya, funneling itu corong air begitu, corong air atau piramid terbalik. Jadi di atasnya ada sisi awareness penting banget, kita harus kasih istilahnya kesadaran gitu ya. Kita harus kasih info yang kira-kira yang orang nggak tahu, seperti Mas Ilham tadi kan. L-nya lupa karena saya ngasih taunya sedikit gitu ya. Kalau Mas Ilham misalnya beritanya misalnya begini, berita COVID-19 update, pasti Mas Ilham hafal karena terus-terusan kan. Dari tahun 2020 kita tahu banget 3M sampai apa ya sekarang ya, pakai masker, mencuci tangan, sampai 6M sekarang 6M ya. 6M ya. Dilarang, yang terakhir itu dilarang makan di tempat mengurang. Ditambah itu ya. Iya. Artinya ada inovasi. Mungkin 6M ini 2021 munculnya, mungkin 2020 saya pikir tidak ada. Batasnya sampai 5M. Nah, itu salah satu inovasi begitu. Karena ada perkembangan tren atau perkembangan yang ada perubahan-perubahan, situasi yang nggak kondusif misalnya, makanya ditambah M yang lain. Oke, saya akan bahas mengenai innovation. Innovation pastinya timbul karena kita punya rasa curiosity ya, wonder, curious. Saya share dulu ya, biar nanti sahabat nggak lupa. Ini sisi awareness nih Mas Ilham. Yeah. Jangan sampai S-nya lupa, L-nya lupa, I-nya lupa ya. Wajar Mas Ilham lupa ya, apalagi yang lain ya. Karena saya baru sebentar aja kan maparin. Berapa kali sih saya maparin, begitu ya, sahabat. Jadi wajar-wajar aja, kecuali tadi masalah 3M itu orang semua hafal. Anak kecil juga hafal 3M itu apa. Cara cuci tangan pun hafal semua. Coba saya share ini biar sahabat tahu ya. Oke ya, Sleep Fit ya. Saya gambarnya Sleep Fit yang kemarin ya. Saya share. Sudah tampil ya. Coba saya cek di YouTube channel. Saya kebiasaan ngecek ya. Cek ini penting ya sahabat ya. Kita harus terapkan PDCA. Kita buat plan, terus D-nya do, C-nya check, A-nya action, berputar terus. Itu artinya ada inovasi, diimprove terus. Ya. Itu PDCA cycle ini biasa dipakai di pabrik-pabrik. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action.
Saya selalu cek. Jadi saya nggak asal buat metode ini, tapi cek lagi. Kira-kira V2 tahun depan mungkin V3, V4, V5 gitu ya. Jangan hanya Hmm. berpaku pada V1 ya, karena saya ngelihat tren-tren yang saat ini, ya apa namanya algoritma media sosial terus berubah. Kemarin saya baru sadar tuh Mas Ilham, Ya. untuk masuk ke webmail ya. Webmail itu ada namanya link devices ya. Saya kasih barcode gitu kan Mm-mm. ada WA di HP. Saya melihat WA di laptop. Ternyata ada kata-kata yang berubah. Itu kan salah satu algoritma. Saya yakin kalau ada yang berubah pasti algoritma berubah dari sisi media sosial. Oke, storytelling pastinya kok storytelling sih? Innovation ya. Mm-mm. Innovation itu kita harus curious, wonder. Artinya kita harus reflection, kita harus bermuhasabah gitu ya. Kita harus kontemplasi. Kira-kira apa yang salah nih gitu. Kira-kira spot di samping kanan saya ini kenapa nggak laku-laku ya? Kira-kira inovasi apa yang harus saya buat? Jadi jangan sampai terpaku itu aja. Karena saya punya pengalaman, sahabat Mas Ilham. Ya. Tahun 2009 saya buat blog 300 blog, bayang nggak? 300 web. Mm-mm. 300 web semua berbahasa Inggris mengenai baby constipation, pasar saya di Amerika sana, saya ngarepin dolar gitu ya, baby constipation, baby fever, baby macam-macam ya. Uh, begini, saya 300 tapi saya menggunakan tool agak sedikit ini ya, agak sedikit black hat gitu ya. Karena agak sedikit jahat tanda kutip ya. Jadi Mm-mm. saya nggak organik menggunakan tool gitu. Dulu zaman-zaman 2000 2009 ke bawah itu banyak sekali menggunakan tool Mas Ilham. Ya. Mm. Jadi jangan heran zaman orang-orang dulu itu dapat duitnya cepat karena pakai tool. Bahkan teman saya tuh beli rokok tuh beli rokok tuh sering banget ya gara-gara masarin melalui digital. Sekarang agak susah ya karena persaingannya berat, algoritma pun setiap hari berubah gitu ya. Dulu mudah Mm-mm. banget. Sorry. Saya menggunakan tool 300 blog itu saya scan gitu, jadi toolnya bisa ngepost kemana-mana gitu ya. Toolnya saya bayar kalau nggak salah hampir saya bayar 3 juta per bulan masih selama setahun. Mahal kan toolnya. Mm-mm. Mm-mm. Dan saya nggak merhatiin, waktu itu saya masih bekerja 9 to 5 ya. Selain saya bekerja, saya bisnis saya macam-macam gitu ya, termasuk ya, online itu saya bekerja sampai rumah. Saya berkutat di sana jam 8 sampai jam 9 cukup 1 jam per hari gitu ya. Tapi nggak saya perhatikan, sahabat. Saya diemin, tulis jalan terus. Kok saya lihat sebulan, 2 bulan, 3 bulan receh semua ya, senan gitu. Tapi saya cuekin aja gitu. Akhirnya apa? Selama setahun saya buntung karena saya nggak kontemplasi gitu ya, Mm-mm. nggak reflection. Saya nggak cek kembali, saya nggak bermuhasabah, saya nggak cek. Oh ternyata ada yang salah, Mas Ilham sahabat. Yang salahnya strategi saya salah di awal. Ketika kita set strategi awal salah, ujung-ujungnya hancur semua. Ini seperti suatu project management ya, project management suatu project di perusahaan. Kalau kita scope kita salah, out of scope ya, scope-nya di luar itu, atau mungkin terjadi scope creep, scope-nya ngaco gitu ya. Artinya kita setting misalnya Mas Ilham mau tokonya untuk milenial gitu ya, untuk orang milenial. Mm-mm. Ternyata settingan tokonya untuk orang tua, itu kan salah. Misalnya orang tua gimana tampilannya jadul ya, ruangannya jadul gitu ya, mejanya standar. Kalau milenial kan beda, mejanya meja kayu, terus ada live music. Ternyata Mas Ilham target awalnya begitu, visi misi, ternyata nggak sesuai dengan yang settingan Mas Ilham. Salah kan strategi. Ternyata tampilan tokonya jadul gitu ya, Mm-mm. Gen X. Nah, salah kan strateginya. Nggak, Mas Ilham nggak kontemplasi, nggak reflection, nggak ada waktu me time, nggak bermuasabah ya. Artinya penting ya untuk reflection, pastinya dari rasa curious kita ya, rasa wonder kita. Jadi kita harus dulu pertama, misalnya ada tesis ya, itu suatu tesis, misalnya tesis baru kita buat antitesis gitu ya, antitesis dengan sintesis kita. Pertama kita harus clarifying konsep dulu, memperjelas konsep. Kita punya konsep ya. Jadi konsep itu adalah jembatan berpikir ya. Jadi konsep itu bisa sama dengan definisi. Definisinya apa dulu nih teorinya. Setelah itu kita criticizing, kita kritisi gitu ya. Kira-kira misalnya pot samping saya ini, tampilannya
apa namanya perlu dirubah nih, tagline-nya mesti ditambah gitu ya. Terus ada kata-kata misalnya atau ditambah certification-nya kurang sampai halal. Jadi kan trust orang ada gitu. Itu salah satu inovasi. Setelah criticizing tadi kita constructing argumen. Jadi buat argumen selalu bertanya mengapa why. Mengapa ini nggak ada penjualan gitu. Ya. Mengapa kok tiba-tiba customer marah-marah gitu ya. Mm-mm. Itu kan salah satu itu mungkin marah-marah mungkin nanti terakhir ya personalization. Oke, ini coach. Ya, Inovasi itu sebenarnya seperti yang sudah disampaikan oleh Coach Idam, agak-agak sulit gimana gitu, ya kan? Tadi ya, di awal ya, agak-agak ya. sulit. Saya kira memang sulit loh. Inovasi Sulit ya. itu, Oke. iya harus apa gini. Untuk menciptakan inovasi, kita butuh eh, kreatif ya, sosok yang Betul. Oke. kreativitas Ya, yang tentunya yang bisa dikatakan berbeda atau yang ya, bagaimana begitu. Nah, ya. ini bagaimana sih untuk melahirkan atau menciptakan inovasi-inovasi di mana tentunya pihak-pihak Saya kreatif. lain itu juga berlomba-lomba menciptakan inovasi-inovasi gitu. Ya, ya, Bagaimana ini melahirkan? Apakah kita memang harus sering sering trial error, ikut pelatihan-pelatihan atau bagaimana ya, gitu? ya. Ya itu salah satu dia trial and error. Kadang orang coba trial and error, kadang males ya, kan takut salah ya, takut Iya, salah, mm-mm. ujung-ujungnya keluarin duit ya. Nah begini, seperti yang saya bilang tadi, kita harus kontemplasi, bermuasabah, me time. Saya tuh punya waktu me time, Mas Ilham. Jadi sebelum tidur itu 1 jam saya tiduran, bukan bohong ya. Saya diam sebentar, kira-kira yang dari pagi sampai sore saya ngapain aja, kesalahan mana yang saya buat gitu. Artinya besok saya mesti buat small improvement kan. Jadi yang penting adalah waktu kontemplasi, sahabat. Waktu untuk bermuasabah, reflection ke belakang ya. Lihat ke belakang, kira-kira yang salah mana. Kalau orang nggak kontemplasi, nggak ada reflection, ya akhirnya jalan terus bertahun-tahun, sahabat. Jadi kuncinya itu aja sebenarnya kontemplasi, reflection atau bermuasabah. Kita lihat kira-kira yang salah apa dari diri kita, gitu, dari produk kita gitu ya. Mm-mm. Oh ternyata yang salah ini kalau kita nggak ada waktu kontemplasi, waktu me time, saya pikir susah sekali untuk inovasi. Kalau masalah kreatif, saya pikir semua orang kreatif ya. Semua orang pasti unik, sepakat Mm-mm, ya. mm-mm. Bilang ya. Iya, Semua mm-mm. orang bisa. Mas Ilham punya kelebihan yang saya nggak punya. Saya punya kelebihan mungkin Mas Ilham nggak punya. Saya Mm-mm. pikir semua orang kreatif lah ya. Semua orang pintar. Yang penting bagaimana menggali bagaimana. Tadi kontemplasi dulu, reflection. Kita udah buat satu produk, ternyata ada kesalahan tapi kita nggak sadar, nggak aware gitu ya, kita karena nggak fokus, akhirnya nggak aware, nggak ada mindfulness kan sisinya fokus kan, fokus artinya kita nggak mikirin yang lalu, itu kalau udah kontemplasi ya, yang lalu nggak mikirin ke depan, pokoknya fokus hari ini juga. Setelah kita kontemplasi ya, ada Mm-mm. reflection, kita harus fokus, mindfulness, akhirnya tercipta apa? Kita curious, tercipta tadi, akhirnya yang tadi Mas Don bilang, kreativitas kita tumbuh ya. Jadi innovation ini about improving tadi ya, saya bilang improving, selalu improve walaupun 1%. Mm-mm. Hacking, sekarang kan ada istilah trend hacking, terus tweaking, kalau di IT namanya tweaking gitu ya. Misalnya gini, tweaking misalnya saya apa namanya di laptop misalnya saya nge-tweak Windows saya bisa nge-restart jam sekian, itu salah satu tweaking kan. Windows saya bisa mati jam sekian, itu saya tweak. Kadang mungkin orang nggak tahu ya, saya tahu dari mana Windows saya bisa mati. Itu karena saya curious, saya ngeliat web-web yang terpercaya, sahabat, gitu. Kita harus curious dari kontemplasi tadi. Jadi sahabat, kita telah sering mendengar growth hacking. Mas Wilam pernah dengar growth hacking? Belum. Sampai ke growth marketing? Oh belum ya, Growth nanti saya... pertumbuhan ya, growth Ya, ya. Heeh. istilahnya keren banget sahabat, growth hacking. Apalagi sekarang banyak startup, istilah growth hacking atau nama orang growth hacker gitu ya. Jadi pertumbuhan yang dihack. Cara Oh, heeh. hack itu istilahnya tweaking tadi ya, Mm-mm. improve, tweaking ya. Jadi gini ya sahabat, growth hacking itu has nothing to do with brand, gitu ya. Jadi growth hacking nggak ada hubungan dengan brand, karena growth hacking dilakukan secara cepat, speed up, gitu ya. Kita harus cepat. Nah, beda dengan growth marketing. Growth marketing has everything to do with brand, artinya jangka panjang, gitu ya. Jadi growth hackers orangnya aim for rapid growth untuk pertumbuhan cepat, growth marketers aim for sustainable growth untuk growth yang berkesinambungan.
Coba saya tampilkan ya, growth hacking bagaimana, growth hacker bagaimana, saya tampilkan sebelah kiri aja, sahabat, biar saya enak ngelihat YouTube, saya bisa lihat tampangnya Mas Ilham gitu ya. Ya. Apakah tersenyum atau enggak? Ketutup masker ya. Itu masker ya. Iya, Tapi dari mata kelihatan kok. kelihatan ya. Agak sembab habis bangun tidur soalnya. Oh gitu Iya, ya. Coach, Jaga malam ya. Coach Idam, Ya, ini masih terkait dengan melahirkan inovasi ya. Saya ya. agak ini karena memang saya kira sulit sekali ya, meskipun tadi sempat kontemplasi apa, kadang-kadang kontemplasi 1-2 jam pun kita masih belum bisa mendapatkan inspirasi ya, atau apa ilham-ilham atau apalah itu sebutannya. Nah, kadang-kadang begitu buntu intinya pikiran kita, ya kan? Nah, Oke, oke. gini, apakah melahirkan inovasi ini apakah memang diciptakan atau kita adakan itu, apakah dalam keadaan memang bisnis kita lagi unprofit, nggak menghasilkan apa untung ya, atau memang apa ya, mungkin apa memang begitu, atau inovasi itu harus kita ciptakan secara berkala, meskipun kita tetap beruntung tapi tetap aja kita inovasi terus, misalnya apa-apa begitu, atau bagaimana sih? Nah, gini sahabat Mas Ilham, inovasi itu harus dilakukan setiap hari. Cukup 1%. Nanti saya tampilkan ya. Oh iya. Bagaimana ada teori namanya, saya lupa teori-teori, baru saya lihat beberapa minggu lalu nih. Ada teori namanya, ini tadi about improving ya, hacking. Tampilan gambarnya kelihatan Mas Ilham? Itu salah Iya, satu, apa namanya? Jadi 4 disiplin growth hacking, ada growth 4 ya. growth hacking ya. Ada psikologi sendiri, psikologi main ya, jadi anxiety, desire main, psikologi seperti copywriting kita yang kira-kira orang kebelet gitu ya. Kedua, teknologi sendiri pastinya. 3, marketing. 4, communication, tadi bagian akhir nanti ya. Bagian keempat, personalization ya. Nah, tadi perihal Mas Ilham tuh sulitnya untuk apa tadi? Sulitnya untuk ini ya, buat suatu inovasi ya. Mm-mm. Karena kontemplasi mungkin waktunya sempit ya. Saya pikir semua orang kontemplasi bisa, reflection. Misalnya begini deh, kita ambil contoh yang sederhana, misalnya begini. Kira-kira saya melakukan kesalahan apa ya hari ini? Kira-kira apa? Misalnya mungkin apa ya, Mas Ilham? Bangunnya kesiangan. Akhirnya terlambat misalnya. Kan harus ada why-nya. Kenapa Mas Ilham bangun kesiangan? Oh ternyata malamnya nonton bola. Iya, misalnya. Ya, gitu ya. Atau siarannya sampai subuh gitu ya. Mm-mm. Subuh gitu ya. Akhirnya siaran paginya kesiangan misalnya begitu ya. Jadi ada teori sahabat, the power of tiny grains gitu ya. Jadi 1% better every day versus 1% worse every day. Jadi improvement vs decline. Jadi penting nih. Coba tampilan gambarnya di sebelah kiri sudah terlihat semua ya. Saya mau share yang lain ini. Ada growth hacking, ada psikologi sendiri ya sahabat. Terus ada teknologi, marketing. Nah ini teorinya ya. Saya share lagi sebelah kiri. Oke, saya lebih enak share sebelah kiri nih. Enak mencetnya. Oke. Nah ini the power of tiny grain. Cukup perubahan tiny itu kecil ya. Kecil sekali tiny, bukan small. Very very small tiny ya, sangat kecil sekali. 1% sangat kecil. Kalau orang mikirin langsung perubahan 50% ya repot gitu kan. Oke, mana nih? Oke, the power of. Oke, ini dia nih, keren nih. Mm-mm. Ambil nggak? Masih apa? Oke, ini grafik ya? Ya grafik. Jadi begini sahabat ya, itu terlihat ya grafik yang eksponensial karena kita melakukan jadi nih improvement versus nggak improve gitu ya. Improvement or decline. Jadi naik ke atas atau ke bawah gitu ya. Yang exponential improvement artinya begini, 1% lebih baik ya. Setiap hari kita lakukan 1%, kelihatan tuh ya. Dalam waktu kira-kira setahun dapat kita, coba kita 1% melakukan keburukan setiap hari. Akhirnya terakumulasi kan. Walaupun kita nggak sadar ya, nggak aware ya. Nah, lebih baik kita lakukan small improvement 1%, akhirnya angkanya lebih gede dibanding kita worse 1% setiap hari, 31,18. Nah, itu salah satu the power of tiny grains. Penting, kita nggak sadar kan, seperti Mas Ilham ngumpulin receh misalnya. Mas Ilham ngumpulin receh
setiap hari celengin, celengin, celengin. Kira-kira setahun dapat berapa Mas Ilham? Dibanding Mas Ilham nggak nyelengin 1.000, walaupun 1.000 ya. Lumayan bisa beli motor lo ya. Ya, tinggal kasih ke Misalnya ya kan. secara analogi begitu, misal Mas Ilham ngumpulin 1.000, dan ceklek 1.000 kali berapa, 30 hari berapa, kali setahun berapa. Seandainya Mas Ilham nggak masukin celengan, kira-kira kan rugi kan? Artinya Mas Ilham melakukan 1% keburukan, karena nggak masukin, dalam tanda kutip keburukan ya, nggak masukin 1.000 ke celengan. Nah, itu Hmm. contohnya gitu ya. Penting ya, walaupun 1.000 rupiah, ya, penting banget 1.000 rupiah. Walaupun 1%, ini penting. Jadi kita nggak perlu mikirin terlalu, wah 50, saya mau improvement 100%. Ya, berdarah-darah nanti. Kita 1% dulu deh, jangan terlalu optimis banget gitu ya. Kita harus lihat juga resiko-resiko ke depannya, karena Mm-mm. kalau perubahan terlalu besar, terlalu drastis, akhirnya apa? Uang kita habis gitu ya. Seperti pouchnya saya rubah total misalnya. Ternyata nggak laku juga misalnya, karena kita melakukan perubahan terlalu besar, terlalu masif gitu ya. Ya kita lakukan 1%, kita lihat, kita cek, kita lihat matriksnya. Oh ternyata ada penjualan naik loh, 1% lagi besok. Itu penting, itu namanya the power of tiny grains ya. Ini contoh, ini saya ada contoh nih ya. Ada contoh, saya pernah utarakan pada materi mungkin 6 bulan lalu ya. Oke. Jadi misalnya gini, ada cara hacking Daniel Mananta. Pastinya sahabat tahu ya, Daniel Mananta kan punya baju namanya Damn, I Love Indonesia, tahu ya? Iya. Jadi Mm-mm. guys ya. Iya. Heeh. Nah, dulu ini cerita, ada yang cerita nih, saya dengerin di YouTube channel dulu. Daniel Mananta awalnya buat baju dengan tulisan begini, Mas Ilham, Damn, I Love Indonesia by Daniel Mananta. Ada by-nya, Oke. misalnya gini, Damn, Damn, I love Sidoarjo by Ilham, ya. Nah, gitu. Nah, jadi ada customer minta ini, bertanya. Jadi ada customer bertanya, mungkin komplain atau apa, "Eh, Mas Daniel bisa nggak buy-nya dihilangin gitu ya? Jadi cukup Dan I Love Indonesia." Mungkin rasanya nggak Mm-mm. enak ya pakai buy segala, kesannya terlalu apa ya, terlalu mungkin sombong, terlalu apa ya, karena ada nama itu ya. Iya. Heeh. Tapi akhirnya apa? Setelah nama buy Daniel dihapus, akhirnya moncer Mas Ilham Iya. penjualannya. Gara-gara perubahan itu aja loh. Kata by Daniel Mananta dirubah. Itu penting kan? Itu kita dari lihat dari customer, pertanyaan dari customer ya. Ini penting ya, kita lempar ide kita, mungkin ke 100 orang, bisa saudara Mas Ilham, bisa tetangga, misalnya pouch Mas Ilham berubah gitu. Bagus nggak? Kalau ternyata ada komplain, oh Mas Ilham nggak bagus, coba dirubah lagi deh. Kita penting ya untuk kasih mereka apa namanya, pendapat gitu ya. Penting banget, jangan sampai kita buat improvement langsung lempar. Itu namanya kita testing dulu, test the water kan, test the water. Cuman nggak langsung ke customer real, test the water, atau kita buat istilahnya split testing ya, A/B testing. Kita ada 2 gitu, kita kasih misalnya ke teman kita nih, saya ada 2 post nih, saya sering sekali Mas Ilham di grup-grup ya, tolong dong, saya punya 2 cover buku nih, saya mau terbitin buku, kira-kira yang mana ya? Pernah nggak Mas Ilham ketemu kayak gitu di grup? Iya. Mm-mm. Iya. Artinya apa? Artinya kita nggak mau buat pendapat sendiri, kita minta pendapat orang lain. Sepakat Iya. ya? Betul. Ini kan juga Karena mungkin nanti dijadikan apa ya? Yang paling masukan ya. banyak siapa nanti? Kenapa, Kan begitu. kenapa si produsen atau pengarang buku bertanya? Karena kan yang beli customer, Iya. bukan Mm-mm. dia yang beli. Maka perlu pendapat. Saya mau buat buku, misalnya Mas Ilham mau buat buku, ada yang covernya merah, merah, ada yang covernya putih polos. Nah, akhirnya Mas Ilham bertanya, namanya A/B testing ya, A sama B testing atau split testing gitu ya, di Mm-mm. split ya. Iya. Jadi itu penting kita buat 2, jangan sampai kita ngasih ke customer 1, jangan bingung. Orang 1 disuguhin ya 1 itu aja dong. Kita buat 2 ya, minimal 2, jangan 3 juga, bingung nanti 3 ya. Mm-mm. Mm-mm. A/B ya. Ini yang merah, putih, kira-kira yang bagus mana sih cover bukunya? Yang kira-kira menarik. Oh, 100 orang pilih yang merah, 50 orang pilih yang putih. Ya, berarti kita pilih yang 100. Berhasil ya gitu ya. Inovasi kita berhasil dengan lempar ke customer yang real, bukan real ya. Test the water dulu, customer yang kira-kira yang kena dekat ya, sampai kita nanti lempar ke pasar yang customer yang kita kira nggak dikenal. Itu penting tadi ya, dari Mananta. Jadi gini ya, saya ceritain lagi sedikit. Dan akhirnya tadi penjualannya moncer gara-gara by Daniel Mananta dihapus. Jadi cuma Damn, I Love Indonesia ya. Malahan ketika diluncurkan dengan kata Damn aja nggak laku. Oh dulu awalnya Damn dulu, karena nggak laku. Damn, ini apa nih baju Damn doang? Mm. Itu tadi Daniel Mananta lakukan hacking ya. Berhasil lakukan istilahnya kalau zaman sekarang pivoting. Kalau pivoting agak beda. Misalnya gini, pivoting karena ada insiden disruption. Misalnya gini, saya punya produk kopi.
dan ternyata nggak laku. Akhirnya saya pivoting, saya buat hand sanitizer yang laku di pasaran, atau saya buat frozen food yang pernah kita tampilkan kemarin ya. Dua kali itu frozen food, karena kan sekarang kan produk laku frozen food ya, yang langsung bisa dimasak, langsung bisa dimakan gitu ya. Oke. Coach Idam, ini mumpung sekalian tadi sempat menyinggung brandnya Daniel, yaitu Damned I Love Indonesia. Ini kan sebentar saja karena kok saya tiba-tiba menyoroti itu. Enggak gini. Bisa dikatakan mungkin saat ini juga brand Daniel ini agak terjebak ya dengan kata I Love Indonesia, karena produk yang t-shirt atau apapun itu yang diproduksi itu ternyata memang ada nuansa Indonesianya, yaitu warna ya, yaitu merah putih gitu kan. Tetapi dalam yang saya tahu dalam pemasarannya ternyata soal warna ini kan subjektif ya. Ada orang yang nggak terlalu suka gitu, atau mungkin biasa-biasa aja. Nah, tapi kalau misalnya diganti warna yang lain juga kurang mencerminkan yang I Love Indonesia tadi gitu. Nah, bagaimana ini, Coach Idam? Karena ternyata yang ketika saya tanya, ada teman saya yang memang, oh enggak, aku boring dengan warnanya karena hanya itu aja kayak gitu-gitu. Oke, Mas Ilham, ada teman yang punya baju itu ya? Ada. Jadi jawabannya dalam tanda kutip boring gitu ya. Nah, itu pentingnya variasi artinya warnanya mesti banyak ya. Pastinya Mas Ilham kalau di toko online kan ada banyak warna tuh, misalnya beli baju hoodie gitu ya, Mas Ilham beli yang abu-abu, pilih yang warna merah, putih gitu dan segala macam ya. Itu penting variasi ya, sahabat ya, variasi. Tadi penting lagi tadi dilempar ke pasar gitu, kita harus test the water. Jadi yang penting sekali misalnya Daniel Mananta, misalnya ketika saya nggak tahu Daniel Mananta laku apa enggak gitu ya, karena dia yang tahu ya matriksnya bagaimana penjualan gitu ya. Pasti mereka ada matriks ya, penjualannya berapa, ketika harus ada reflection gitu, oh ternyata penjualan berkurang, mungkin kesalahannya ada, mungkin ditambah font-fontnya diganti gitu, warnanya diganti gitu. Kan font-font penting juga kan, mungkin font-font dulu jadul, orang nggak suka. Ini masalah selera, estetika itu cenderung subjektif ya. Iya. Kan tahapan filosofi itu dari logika, terus etika, estetika itu paling tinggi karena cenderung subjektif. Estetika itu bagus kita ngelihat siapa yang ngomong, siapa yang nyiptain, sepakat nggak Mas Ilham? Estetika. Kalau etika kan tergantung daerah masing-masing. Misalnya etika di Indonesia beda dengan etikanya di Prancis. Kalau di Prancis kaum nudis, tahu kaum nudis? Mas Ilham? Kaum nudis itu dianggap beretika di sana kan, karena ada kaum nudis di pantai sana gitu ya. Kalau di Indonesia nggak ada etikanya. Nggak ada etika, malah melanggar. Karena etika itu tergantung wilayah. Kalau estetika beda, tergantung siapa yang ngomong, tergantung itu masalah keindahan ya. Estetika masih tahapnya mungkin tahap sufi ya, sufistik estetika ya. Udah tinggi banget gitu ya. Tinggi banget, artinya penting sekali ya, estetika itu berhubungan dengan intuisi, berhubungan dengan imajinasi. Nanti itu memang agak sulit ya, masalah warna, masalah font-fontnya, karena perlu imajinasi yang tinggi gitu ya, perlu intuisi, panca inderanya dikeluarin semua itu. Jadi jangan gunakan akal aja, selain kontemplasi, intuisi main, terus ada imajinasi yang bagus, kreativitas tinggi. Saya pikir begitu ya, Mas Ilham. Oke, baik. Pastinya dari sisi Mas Daniel Ananda itu mungkin perlu kreativitas baru, karena melihat pasar, karena kan ini customer tadi kan yang beli baju kan. Iya, baik mungkin ya. Agak komplain gitu ya. Ini contoh kasus aja sih, contoh kasus gitu ya. Oke. Baik, Coach Idam, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita pada pagi hari ini. Sahabat, tetap di Suara Sidoarjo karena masih ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang innovation ini. Dan kalau mungkin ada di antara Anda yang ingin bertanya, silakan ya, Anda bisa interaktif di 031 896 1514
atau melalui WhatsApp di 0811 309 1009. Kami segera kembali. Ya, Mas Oke, Ilham. iya ini ada 4 pertanyaan yang sudah masuk karena waktunya Oke, tinggal siap. 10 menit ya, kita langsung saja sampaikan. Yang pertama ini dari Pak Isam yang ada di Sukodono. Jika dirasa ada yang kurang berhasil dalam usaha kita, apakah ini semata-mata karena kita kurang berinovasi? Ataukah ada faktor lain yang lebih dulu harus dibenahi? Kemudian dari Twitter melalui ini dari Twitter @yoka11, bagaimana mematangkan inovasi? Apakah konsepnya harus dilakukan step by step? Jadi enggak langsung ujuk-ujuknya kayak gitu Pak, tapi harus step by step gitu ya. Kemudian dari @gendisari, eh ini kalau yang ini menyoroti personalisasi ini ya. Nanti minggu depan tapi nggak Minggu apa-apa. depan. Nggak apa-apa. Oke. Ya, nanti disinggung ya sebentar aja. Apakah dengan menjual produk ketika kebutuhan mendesak di masyarakat itu juga termasuk personalisasi, Pak? Kan itu teknik cepat untung, sedikit Ya. rugi, gitu. Kemudian yang terakhir dari Pak Rofik yang ada di Krian, apakah inovasi ini sebentar, apakah inovasi selalu berkaitan dengan teknologi? Adakah inovasi yang pengembangan inovasi yang dilakukan secara konvensional? Jika ada, mungkin bisa memberi contoh. Oke, terima kasih. Oke. Oke, sahabat. Jadi ada 4 pertanyaan ya. Cukup banyak juga pertanyaannya. Mm-mm, Cukup ini ya, cukup intens ya, yang menyimak ya. Tadi Pak Ishan dari Sukodono, mm-mm. eh, bagaimana dengan apa ya, inovasi, apakah Jika dirasa kurang usaha kita kurang kurang berhasil berhasil, ya? apakah semata-mata karena kita kurang berinovasi gitu? Mungkin ada faktor lain yang harus dibenahi selain inovasi gitu, Pak. Oke. Ya, pastinya kita harus ikuti tadi slip ya, storytelling di awal, localization, karena kaitannya ada, localization, sekarang kita tahap inovasi, ya hubungannya pasti ada dengan inovasi. Inovasi ya, storytelling tadi di awal, storytellingnya dengan yang kata-kata yang menarik, dengan kata-kata yang menjual, begitu ya. Itu berhubungan dengan ada inovasi juga. Misalnya dengan diskon besok berakhir, itu kan salah satu orang supaya bisa maximize pleasure and minimize suffering gitu ya. Dia orang senang banget atau sufferingnya berkurang atau anxiety desire masuk gitu ya. Orang cemas kalau nggak beli hari ini berarti kalau nggak beli hari ini ya diskonnya nggak ini dong, nggak berlaku, besok diskonnya udah naik, mungkin besok nggak ada diskon atau harga naik ya. Arti orang diuber-uber ya, ada faktor scarcity ya, Mm-mm. ada keterburu-buruan ya, ada urgensinya, ada sense of urgensinya, ada terus scarcity-nya, ada ketakutan gitu ya, semakin ketakutan gitu. Kalau nggak beli nanti nggak ganteng gitu ya, kalau nggak beli nanti nggak cakep, kira-kira gitu ya. Jadi harus beli. Jadi Mm-mm. maximize pleasure dan minimize suffering. Tadi ya perihal tadi inovasi, hubungannya kaitannya banyak ya tadi Pak Aisyah ya. Iya. Inovasi ya, ada storytelling tadi, personalization, semua ada kaitannya. Terus tadi kedua, bagaimana mematangkan inovasi, apakah Iya. step by step? Iya, step by step. Step by step masuk tadi ya, tadi saya bilang tadi kita harus reflection dulu gitu ya, reflection, kontemplasi, kira-kira yang salah mana, kita kontemplasi, bermuasabah, ada waktu me time, nggak ujuk-ujuk langsung dirubah, enggak. Kita lihat, cek, kita buat konsep baru yang tadinya teori-teori lama, kita rubah, atau kita buat sintesis, buat ada antitesis, jadi buat tesis baru gitu ya, kira-kira gitu ya, itu kan cara ilmiahnya begitu. Step by step iya, karena tadi konsepnya di-clarify lagi yang salah, setelah itu kita criticizing dengan curious lagi, cari-cari informasi baru. Pasti step by step dengan konsep PDCA pun step by step kan ada plan, do, check, action. Kita buat rencana salah, terus do, masih salah juga. Ketika dicek kita nggak tahu salah, action salah juga. Kita putar lagi. Oh ternyata kita buat replan, ya, strateginya kita atur ulang. Pastinya step by step, nggak langsung ujuk-ujuk langsung action gitu ya. Walaupun kelihatannya itu berat, tapi enggak. Kita kan secara nggak sadar ngelakuin ya. Mas Ilham, kita kan Iya. step by step. Misalnya bangun tidur ngapain Mas Ilham? Ngapain dulu? Misalnya cuci muka, mandi, setelah itu sholat subuh gitu ya. Habis itu ngapain? Sarapan. Kalau sekarang buka Agak, handphone. karena di sampingnya handphone ya. Gitu ya. Itu semua hidup tuh step by step gitu ya. Ada dari nol sampai dari TK, SD, SMP, pasti step by step.
Oke, terus ketiga dengan ini nggak ada hubungannya, cuman saya akan jawab dengan menjual kebutuhan mendesak tadi ya, urgensi Iya. tadi ya, saya sebutin tadi Heeh. ya, sense of urgency. Ini bagian personalization ini bagus banget ya, bagus banget, tapi harus jujur ya. Jangan sampai kita nggak jujur, kita harus ikuti cara dagangnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW ya. Mm-mm. Kita harus berdagang dengan jujur. Awalnya mungkin awalnya kita buat sense of urgency. Ini loh, kalau hari ini Anda nggak beli, besok harga naik, tapi harus benar gitu. Jangan nggak jujur, dan produk kita harus benar. Kita harus di awalnya boleh kita pakai copywriting yang kira-kira menjual, ada scarcity-nya di sana, Mm-mm. ada diskon macam-macam, tapi diskonnya benar juga. Kita harus berjual dengan jujur, gitu. Penting banget itu. Eh, tempat inovasi apakah berkaitan dengan melulu dengan teknologi? Enggak Mm-mm. juga. Buktinya buat pouch ini kan bukan teknologi. Pouchnya diganti kan. Pouchnya misalnya kita mikirin sesuatu ya, mikirin logo, mikirin tagline yang kira-kira menarik, tagline yang kira-kira milenial mau membeli. Misalnya tagline apa yang terkenal, Mas Ilham? Tokopedia apa tagline-nya? Yang buat orang tertanam terus ya di mana di mind-nya, di pikirannya. Oh, tagline ini produknya ini, ada asosiasinya gitu ya. Mm-mm. Ada korespondensinya. Ketika slip hubungannya ke idam gitu kan ya. Iya, iya. Karena saya buat kan. Heeh. Jadi sebisa mungkin tadi yang terakhir Bapak yang terakhir sebisa mungkin kita buat tagline baru. Kan ada algoritma Instagram selain kita buat hashtag yang populer, kita cantumin ya hashtag populer misalnya apa? Insta Health atau Instago kan populer dengan berapa juta ya itu ya yang ngeklik hashtag gitu ya. Dan kita buat hashtag baru. Itu masih itu caranya Mm-mm. inovasi. Slip cuma saya yang punya kan, slip itu. Iya. Artinya kaitannya slip itu kaitan dengan saya gitu, bukan dengan siapa-siapa gitu. Soalnya ada Mm-mm. orang nyontek, saya malah suka orang nyontek nggak masalah kan. So saya duluan kan di radio ini kan, silakan lihat aja di Heeh. radio. Ada jejak digitalnya kan. Tapi harus Jadi siap-siap dicontek loh ya. oh, enggak Iya kan? apa-apa. Heeh. Ya, kita harus siap-siap dicontek. Artinya apa? Ketika kita dicontek, artinya kita berinovasi lagi dong. Oh, saya Mm-mm. dicontek nih. Ya. Saya salah nih. Saya nggak nyemplung digital duluan. Mereka yang nyontek itu nyemplung digital. Salah. Jadi digital itu ada istilahnya, sahabat, namanya first to file, first to use. Artinya orang yang nge-file duluan, itu istilah hukumnya, itu yang berhak punya hak ciptanya dalam tanda kutip ya. Artinya slip itu ini punya saya, karena jejak digitalnya udah lama kan. Gitu kan, slip itu Mm-mm. dua, bahkan tahun lalu saya nyebut slip ini kan. Jadi penting Oke. ya, kita Mm-mm. buat hashtag baru, tujuannya branding, hashtag yang ciptain benar-benar baru. Misalnya Mas Ilham punya baju gitu ya, baju Ilham, kan ada yang punya, atau baju keren Ilham, hash baju keren Ilham. Jadi kalau setiap kita posting, hashtag itu kita sertakan, tujuannya buat branding kita sendiri. Itu salah satu Mm-mm. algoritmanya, itu yang ngomong itu digital marketer dunia, sahabat ya. Jadi penting selain Mm-mm. kita hashtag yang populer, cantumkan juga hashtag yang benar-benar unik dan orang lain nggak punya. Oke, Gitu, sahabat. Coach, menyertakan hashtag ini apakah bisa dikatakan hanya tren-trenan saja? Mungkin, mungkin berapa tahun lagi akan berubah lagi atau bagaimana? Kira-kira? Ya mungkin berubah ya karena tren teknologi kan berjalan begini ya. Hmm. TV analog tuh udah nggak ada lagi, TV cembung nggak ada lagi. Orang sekarang Hmm. kalau nonton TV cembung kan aneh kan, TV-nya flat gitu Iya, ya. iya. Dan Hmm. apa orang nggak megang HP Nokia yang jadul nggak ada lagi kan, atau megang BlackBerry nggak ada lagi. Siapa yang Hmm. mau beli BlackBerry yang layarnya hijau-hijau gitu kan yang dulu kan. Oke. Satu lagi, Sekarang, Coach. uh, Sebelum kita tutup, gini, apabila memang inovasi sudah kita lakukan, ya, tapi ternyata tidak terlalu berdampak kepada bisnis kita, intinya tidak terlalu signifikan memberikan keuntungan. Dicoba lagi. Inovasi tadi ada A/B testing dan sebagainya. Itu kita ya. sudah coba macam-macam dan sebagainya, tapi tetap saja. Terus kita coba cari-cari lain nih celah-celah yang sekiranya jadi penyebab usaha kita masih belum bisa berkembang. Nah, tapi tetap saja usaha kita. Nah, jika memang dalam keadaan seperti itu, apakah kita harus ganti produk kita atau ganti layanan atau apa yang kita lakukan? Ya, sahabat, karena utok ya dalam tanda Hmm. kutip, kita harus lakukan pivoting. Ya. Pivoting artinya kita merubah produk, menggeser sedikit. Pivot kan geser ya. Ya Hmm. dirubah. Misalnya saya pernah mikirin satu produk, misalnya saya mau buat keripik. Ternyata
kok saya nggak bisa ya, nggak laku-laku. Akhirnya saya rubah, tripeke saya buang, saya ganti yang lain, misalnya rendang. Nah itu Mhm. penting ya, jadi jangan kita terpaku dalam satu produk terus ya, nggak bisa. Akhirnya penting sekali ya. Jadi mindset kita harus kontemplasi gitu, mindset positif kontemplasi. Kira-kira apa yang salah dengan produk ini kok nggak laku-laku? Ya jangan diterusin aja. Seperti kasus saya yang Gatot, yang gagal total tahun 2009, saya Gatot tuh. Mhm, mhm. Akhirnya saya buang semua, Mas Ilham. Bukan saya Oh buang sih, ya. saya ganti strategi ulang ya, karena Mhm. saya nggak aware dulu, saya kurang mindfulness-nya, saya kurang fokus. Akhirnya apa? Di sisi lain saya cuma dapat receh dan sementara uang yang saya keluarkan banyak, nggak Mhm. sesuai dengan saya keluarkan. Artinya saya perlu atur strategi ulang. Ternyata saya ada waktu itu kontemplasi. Ini kenapa begini? Tapi dalam waktu 6 bulan terlalu lama kan? Iya. Terlalu lama itu kacau itu, Mhm. gatot banget kan. Seharusnya jangan 6 bulan, seharusnya sebulan ya. Sebulan paling lama sahabat ya. Ada targetnya, ya Ada kan? target ya. Kita Mhm. harus set target sebulan, misalnya jangan terlalu cepat juga. Mhm, Karena mhm. kalau di Facebook sahabat kita buat campaign itu nggak bisa cepat. Jadi Facebook itu punya waktu 2 minggu ya, kira-kira 2 minggu untuk ngelihat iklan kita. Apakah sesuai apa enggak gitu. Jadi kita 2 minggu dilihat ke Facebook dan 2 minggu lagi kita berkontemplasi. Kira-kira kok Mhm, reach-nya mhm. berkurang, terus engagement-nya berkurang. Lah kita buang gitu campaign-nya Mas Ilham, kita buat campaign baru. Nah kita buat 2 campaign, namanya A/B testing, campaign A, campaign B. Campaign A yang ada gambar, campaign B nggak ada gambar. Ketika ada campaign B yang nggak ada gambar itu reach-nya kurang, kita buang. Kita nggak usah terusin, kita rugi dong. Nah, jadi yang berjalan campaign B aja. Nah, itu salah satu inovasi, sahabatnya. Kita harus lakukan split testing, A/B testing, berkontemplasi. Yang penting kita berkontemplasi, ada waktu me time, ada waktu reflection. Akhirnya tumbuh nanti kuriositas baru ya, dengan imajinasi kita, dengan intuisi. Intuisi penting ya, sahabat ya. Jadi tidak hanya menggunakan akal sehat, tapi kita gunakan intuisi, imajinasi. Saya pikir semua orang punya intuisi ya, punya Oke. daya hayal yang tinggi ya. Mhm, Itu bisa mhm. kita terapkan loh. Cukup perubahan 1% aja deh, jangan terlalu gede-gede karena itu Mhm. berhubungan dengan biaya nanti kan. Iya, Besar loh betul. biayanya, penting Baik. ya. Iya. Oke, terima kasih Coach. Ya, terima Ah, kasih Mas Ilham, sahabat. mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ya. Metode Sleep Amin, itu amin. yang baru saja dipaparkan oleh Coach Muhammad Idam Azhari, yakni inovasi atau innovation gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Coach Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.